Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kurnia Agustina dengan NIM 2020143545 dari kelas 4N, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang pertama, yaitu kiasan dasar, sistem dan metode. Ada kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Pengertian kiasan dasar dapat diartikan sebagai alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang mengesankan. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan juga budaya bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral. Kesukarelaan adalah prinsip kesukarelaan, salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap laku atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat. Yang pertama yaitu ketulusan hati, yang kedua tanpa pamrih, yang ketiga mengutamakan kewajiban daripada hak, yang keempat yaitu pengabdian, yang kelima yaitu tanggung jawab. Kesukarelaan harus menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Kalau seseorang itu telah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaannya itu ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. 2. Janji dan ketentuan moral. Pengertian janji dan ketentuan moral, kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dengan dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala di peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usai dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Isi janji dan ketentuan moral kode kehormatan bagi pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga usia dari 7 sampai 10 tahun terdiri atas janji yang disebut dengan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Pramuka penggalang dari usia 11 sampai 15 tahun terdiri atas janji yang disebut Tri Satya dan Dasa Dharma. Pramuka penegak dari usia 16 sampai 20 tahun, kode kehormatan pramuka penegak sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penggalang. Perbedaannya terletak pada janji Tri Satya. Pramuka pandega, kode kehormatan pramuka pandega dari usia 21 sampai 25 tahun atau sekolah tinggi, kode kehormatan pandega sama menyerupai instruksi kehormatan pramuka penegak. Sistem beregu dan tanda kecakapan. Yang pertama yaitu sistem beregu. Pengertian sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita telah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Sistem beregu. Yang pertama yaitu mempermudah menggerakkan sektor didik. Yang kedua yaitu mempermudah pengawasan dan pengamatan. Yang ketiga yaitu mempermudah perkembangan langsung sektor didik. Pembentukan regu. Regu tetap atau misalnya barung siaga, regu penggalang dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Yang kedua regu tidak tetap yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu. Contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketakasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam yaitu: yang pertama, tanda kecakapan umum yaitu tanda yang didapatkan pramuka sesudah seseorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Yang kedua itu tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seseorang anggota pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. Yang ketiga itu tanda kecakapan Garuda. Tanda pramuka Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada aksi
dokter harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. Yang ketiga yaitu bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum, dan sebagainya. Kemudian, anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Kesesuaian jiwa. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmani, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya, dan tujuan rohani untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Kegiatan menarik yang mengandung pendidikan ini dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga mendorong peserta didik turun aktif mengikuti kegiatan, memecahkan masalah, dan aktif mengembangkan jiwanya. Keprasahajaan hidup. Keprasahajaan